Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Intan Laili Ramadina dengan NIM 402200153 dan saya sendiri Nandini Riza Maharani dengan NIM 402200173. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat atau akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Yang pertama yaitu akuisisi dengan nilai sebagian. Menurut PSAK 65/2014, suatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain dan jika memiliki seluruh hal berikut. Yang pertama yaitu kekuasaan atas investasi. Yang kedua yaitu exposure atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investor. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investor untuk mempengaruhi keputusan. Selanjutnya, menurut PSAK 65/2014 disebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas atau investor memiliki pengendalian atas entitas lain atau investor. Antara lain, yang pertama yaitu tujuan dan desain investor. Yang kedua, aktivitas relevan bagi investor yakin yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil investor, serta bagaimana keputusan mengenai aktivitas tersebut dibuat. Yang ketiga, kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investor. Yang keempat, ketereksposan investor atau dimilikinya hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investor. Yang kelima yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investor untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Selanjutnya, kepentingan non-pengendali. PSAK 65/2014 memberikan definisi kepentingan non-pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung kepada entitas induk. PSAK 65/2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada entitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Selanjutnya, isu lain seputar konsolidasian. Konsolidasi dengan metode biaya. Menggunakan metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda di antara kedua metode. Hal ini dikarenakan apapun pilihan metode pencatatan yang dipilih oleh entitas induk, seluruh transaksi terkait investasi entitas induk pada entitas anak ataupun sebaliknya. Berbeda dengan metode ekuitas yang mengakui dividen yang diterima sebagai pengurang dari nilai investasi yang dimiliki entitas induk. Dalam metode biaya dividen yang diterima akan diakui langsung sebagai penghasilan dividen yang akan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan periode berjalan pada laba rugi. Contoh konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 60% saham PT Andalas seharga Rp1.200.000.000. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui nilai wajar dari kepentingan non-pengendali sebesar Rp480 juta, nilai buku seluruh ekuitas PT Andalas sebesar Rp1.200.000.000, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi sebesar Rp480 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar Rp150 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar Rp330 juta. Transaksi akuisisi yang dilakukan PT Andalas dapat dilihat pada gambar berikut. Nilai buku atas kepemilikan diakuisisi muncul dari porsi kepemilikan dikali dengan total nilai buku, sehingga diketahui nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar Rp720 juta. Dan perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku sebesar Rp480 juta.
Dari transaksi kombinasi bisnis antara PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 150 juta rupiah. Pada kepemilikan sebagian ini, jurnal penghapusan saldo awal investasi memunculkan akun baru, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegang saham non-pengendali atas aset yang dimiliki entitas anak. Berikut laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak kepemilikan sebagian dalam ribuan. Berikut adalah kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember. Dari jurnal eliminasinya dapat dilihat penghasilan dari anak usaha di debit, kemudian pengurangan dividen di kredit senilai 37.500.000 dan investasi pada PT Andalas senilai 67.500.000 di kredit adalah eliminasi pengakuan pendapatan dan dividen oleh perusahaan induk. Kemudian, bagian laba non pengendali di debit, pengurangan dividen di kredit senilai 12.500.000 dan kepentingan non pengendali di kredit senilai 37.500.000 adalah eliminasi pengakuan pendapatan dan dividen oleh kepentingan non pengendali. Selanjutnya, saldo laba awal di debit, investasi pada PT Andalas di kredit senilai 1.200.000.000 rupiah, kemudian diferensial di debit, saham biasa di debit, dan kepentingan non pengendali di kredit senilai 300 juta rupiah adalah eliminasi saldo awal investasi. Selanjutnya, beban pokok penjualan di debit, tanah di debit, bangunan dan peralatan di kredit, goodwill di debit, dan diferensial di kredit senilai 300 juta rupiah adalah alokasi diferensial kepada aset diakui dan liabilitas diambil alih. Yang terakhir, beban penyusutan di kredit, akumulasi penyusutan di debit adalah pengakuan atas beban penyusutan terkait aset tersusutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.